Menyadari Yesus sudah mati dan bangkit buat kami. Menyadari tubuh telah terpecah, darah telah tertumpah. Inilah pernyataan yang keluar dari dasar hati kami yang terdalam. Agunglah karyamu, sempurnalah kuasamu dalam hidup kami. Karena itu kami ada di sini untuk menyembah Tuhan. Karena anugerahmu sempurna buat kami. Kami ditebus, kami dibela, kami disertai, kami dituntun, kami dikuatkan, kami dijadikan warga kerajaan sorga. Ketika kami lemah, Tuhan kuatkan. Ketika kami susah, Tuhan hiburkan. Ketika kami jatuh, Tuhan angkat. Ketika kami dalam keadaan terjepit, Tuhan selamatkan kami dan berikan kehidupan buat kami. Karena itu dengan bangga kami nyatakan di hadapan Tuhan, Nabi boleh banyak, agama boleh banyak, Rasul boleh banyak, Juru Selamat hanyalah Yesus Kristus Tuhan dan Raja. Haleluya. Kami bangga punya Yesus sebagai Tuhan. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia selamat kecuali di dalam nama Yesus. Karena sungguh Engkaulah Yesus, satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui Engkau. Saatnya Bapa, kami buka hati dan pikiran kami bagi firman-Mu. Karena kami tahu Allah, langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Mu tinggal tetap. Nyatakan isi hati-Mu buat kami. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, beri penghiburan buat yang susah, bebaskan yang terikat, lepaskan yang terbelenggu, ulurkan tangan bagi yang membutuhkan mujizat. Sehingga di hari Minggu yang dahsyat dan luar biasa ini, bukan sekedar ibadah rutin mingguan biasa yang kami nikmati bersama, baik kami yang di gereja maupun kami yang di rumah masing-masing, tetapi hari ini hari berkat, hari ini hari mujizat, hari ini hari kemenangan, hari ini hari lawatan Allah, hari ini hari perjumpaan kami dengan Yesus lewat roh-Mu, lewat firman-Mu, lewat perjamuan suci. Dan kami tahu, kami percaya orang yang berjumpa dengan Yesus tidak pernah akan dikecewakannya. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang Yesus dahsyat. Sama-sama bilang Yesus luar biasa. Sama-sama bilang saya tidak bisa hidup tanpa Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Yesus kita dahsyat, Yesus kita luar biasa, Yesus kita tidak pernah mengecewakan kita. Amin. Puji Tuhan. Siapa yang percaya perjamuan suci mujizatnya masih dinyatakan? Sama-sama bilang Yesus sudah bayar harganya. Sekarang tinggal tergantung iman kita. Amin. Bartimeus ditanya sama Yesus, kau mau apa supaya aku perbuat bagimu? Bartimeus bilang, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Yesus bilang apa? Sesuai dengan imanmu jadi padamu. Saya percaya setiap saudara akan pulang dengan sesuai iman saudara. Kalau iman saudara penyakit saudara disembuhkan, itu yang akan terjadi. Kalau iman saudara hari ini juga adalah hari kemenangan, itu yang akan terjadi. Pastikan kita pulang tidak dengan bimbang. Kita sudah menyatu dengan tubuh dan darah Kristus. Maka kita percaya anugerahnya sudah tersedia buat kita. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih buat dukungan doa saudara sekalian. Kemarin malam saya baru mendarat dari Manado, saudara-saudara. Ada 3 malam hari saya di Manado. Kebetulan hari pertama saya mesti melayani pelantikan badan eksekutif mahasiswa dari salah satu universitas terbesar di Manado, namanya Unsrat, Universitas Samratulangi, sekaligus adalah penutupan tahun ajaran. Jadi ada rektor, ada ketua BEM terpilih, wakil ketua BEM, dan para pimpinan Unsrat, saudara-saudara, dan sekitar 1.500 orang hadir di auditorium. Lalu saya bilang sama rektor, saya bilang, wah Pak Rektor, hebat sekali Unsrat ini. Dia bilang sama saya, belum pendeta, ini karena penutupan tahun ajaran. Ada yang udah banyak kembali ke daerahnya masing-masing, ada yang sudah libur dan liburan, ini tinggal sisanya. Saya bilang, hah? Segini cuma sisanya? Dia bilang ini kalau pembukaan tahun ajaran lebih dari 6.000 orang bisa hadir di sini. Jadi kita berdoa supaya mahasiswa-mahasiswa ini dilawat oleh Tuhan.
Lalu malam kedua saya ada di Jambore Perkemahan Pemuda Gereja Gerakan Pantekosta. Dan puji Tuhan, di retreat tersebut atau di perkemahan tersebut sekitar 1.300 orang ada di sana selama 4 hari 3 malam, saudara-saudara. Lalu malam terakhir, kemarin malam itu hari Jumat malam, saya melayani Jambore Perkemahan Pemuda-Pemudi Gereja Bethel Indonesia, Sulawesi Utara, dan Gorontalo. Jadi yang mendaftar itu acaranya 6 hari dan 5 malam. Yang mendaftar itu sekitar 5.000 orang, saudara-saudara. Tapi karena hari terakhir, malam terakhir saya layani dan dibuka untuk umum, jadi gereja-gereja sekitar hadir, sekitar 7.500 ada di lapangan, saudara-saudara. Dan luar biasa Tuhan bekerja, banyak yang dilepaskan dari setan-setan, banyak yang menerima baptisan Roh Kudus, banyak yang menerima kesembuhan, banyak yang dilawat oleh Tuhan, luar biasa. Dan saudaraku, saya tidak pernah percaya ada pendeta yang hebat. Saya cuma percaya doa orang benar besar kuasanya. Terima kasih buat dukungan doa saudara. Bantu doa supaya gereja kita terus ada pada panggilannya sebagai gereja penginjilan, gereja mujizat. Sehingga di mana-mana tempat kita hadir, maupun lewat media, maupun lewat apapun, makin banyak orang diselamatkan. Karena di gereja kita tidak pernah publikasi berapa banyak orang dari bukan Kristen menjadi Kristen. Kita tidak pernah publikasi berapa banyak orang yang sudah tinggalkan Tuhan kembali kepada Tuhan. Karena buat kita yang kita publikasikan hanya satu nama dan segala nama, Yesus Kristus Tuhan. Karena kalau kita publikasikan berapa banyak orang yang kita baptis bukan dari Kristen, kalau kita publikasikan berapa banyak orang yang diselamatkan karena pelayanan kita, itu namanya membangunkan macan tidur. Cari persoalan, saudara-saudara. Buat kita siapapun mereka, ketika berjumpa dengan Kristus, keselamatan luar biasa Tuhan nyatakan. Mereka tepuk tangan yang meriah. Pegang Alkitab kita di tangan kanan, angkat tinggi laut kepala. Tanda kita mengakui Alkitab kita sebagai otoritas tertinggi dalam kehidupan iman kita. Kita mau ucapkan bersama apa yang kita akui sebagai pengakuan iman kita. Sama-sama bilang sama saya sesuai dengan kesaksian Alkitab ini. Aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan senantiasa menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Amin. Great. Kita melanjutkan pembahasan kita tentang 33 dasar pengajaran penting dalam kitab Wahyu. Dan selalu saya jelaskan bahwa mempelajari kitab Wahyu, jangan pernah coba berspekulasi untuk coba menghitung kapan Yesus akan datang kembali. Karena dari awalnya Alkitab sudah bilang tidak ada seorang pun yang tahu. Dan kalau Yesus bilang tidak ada seorang pun yang tahu, artinya kalau ada orang cari tahu, dia sok tahu. Karena pasti bukan dari Tuhan. Sepanjang sejarah gereja ada saja yang selalu mau mencoba, merasa mendapat pernyataan Tuhan. Yesus akan datang bulan sekian, Yesus akan datang tahun sekian. Bahkan baru-baru ini, ketika ribut perang Iran sama Israel, ada beberapa yang saya dengar di YouTube, pendeta-pendeta dari Amerika dan Eropa mulai menyatakan perang ini akan menjadi perang Gog dan Magog, perang ini akan menjadi perang Harmagedon, dan perang ini akan berjalan sekitar 3 tahun atau 3 tahun setengah. Lalu nanti kemudian Yesus akan datang. Sebagian lagi menafsirkan
2026 mungkin gak pernah akan ada, karena Yesus akan datang segera. Tapi hari ini saya mau bilang, berbagai ramalan tentang Yesus datang pasti salah. Apa saudara? Pasti salah. Jangan coba-coba saudara ikut. Jangan coba-coba saudara bilang, tapi kali ini dia dapat pernyataan Tuhan. Pasti salah, karena Yesus sudah bilang tidak ada seorang pun yang tahu. Pertanyaan saya, siapa yang salah? Yesus yang salah atau pendeta-pendeta itu yang salah? Saya percaya Yesus gak pernah salah. Karena tujuan kitab Wahyu bukan menafsirkan kapan Yesus datang, tetapi tujuan kitab Wahyu supaya kapanpun Yesus datang kita siap. Itu yang penting. Yang setuju sama saya angkat tangan kanan, saudara bilang kapanpun Yesus datang saya harus siap. Sama-sama bilang kapanpun Yesus datang saya harus siap. Berarti sementara kita mempelajari kitab Wahyu, kalau ada dosa tinggalkan. Kalau ada kebiasaan buruk lepaskan. Kalau ada kesempatan melayani Tuhan, lakukan yang terbaik. Karena hidup kita bukan hanya mencari berkat, tapi kita mau siap ketika Yesus datang kembali. Katakan amin. Nah, hari ini kita masuk pada pembahasan ke-10. Dan saya sudah jelaskan buat saudara bahwa dalam mempelajari kitab Wahyu, kita akan membahas kata atau kalimat yang ada dalam kitab Wahyu yang seringkali tidak terbiasa untuk kita pahami. Tujuannya saya mau supaya dengan mengerti poin-poin penting dalam kitab Wahyu, kita makin hari makin siap berjumpa dengan Tuhan. Nah, salah satu yang kita akan bahas di bagian ke-10 ini, Kristus disebut sebagai yang memegang kunci Daud. Sebagian kita akan bertanya, kenapa dia memegang kunci Daud? Apa artinya dia memegang kunci Daud? Bahkan kalau ada orang yang bertanya kepada saudara, apa sih artinya Yesus megang kunci Daud? Sebagian kita mungkin bilang, tahu. Dia mau kunci apa kali? Karena sangat asing di telinga kita. Kita sering baca, tapi sangat asing di telinga kita. Izinkan saya menjelaskannya. Buka Alkitab kita sama-sama. Wahyu 3 ayat 7-11. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Sekarang kita ngerti bahwa pesan ini dituliskan Yesus kepada 7 jemaat di Asia Kecil dan secara khusus kepada jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, kita tahu He is the Holy One, yang benar, the righteous. Tapi yang ketiga menjadi persoalan yang memegang kunci Daud. Sama-sama bilang Kristus memegang kunci Daud. Mungkin sebagian kita masih belum jelas, tetapi akibatnya sangat nyata. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Orang sekarang senang gak lihat saudara sukses? Orang sekarang senang gak lihat orang bahagia? Orang sekarang senang gak lihat orang mendapat promosi? Ada mungkin yang senang, tapi sangat sedikit. Yang kirim bunga sama saudara belum tentu senang. Yang senyum sama saudara dan bilang shalom, Tuhan berkati ya, belum tentu senang. Saya mau tanya sama saudara. Kalau saudara ganti mobil, semua tetangga senang nggak? Kalau saudara renovasi rumah, dari rumah biasa menjadi 2 tingkat, tambah kamar 3 di atas, kira-kira ada yang senang nggak? Ada 1-2 yang senang, tapi sebagian tunggu aja. Bentar lagi KPK cari. Berarti setiap kali ada pintu yang terbuka, ada yang mau menutupnya.
Lewat mulut kotornya lah. Lewat isu-isu murahannya lah. Lewat hoax-hoax yang menyesatkan. Tapi Alkitab saya jamin kalau Tuhan buka pintu tidak ada yang bisa tutup. Angkat tangan kanan saudara, deklarasikan kalau Yesus sudah buka pintu gak ada yang bisa tutup. Sama-sama bilang saya terima dengan iman. Pintu bagi saya sudah dibukakan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Gereja kita, gereja percaya profetik. Gereja kita percaya apa saja yang kita ucapkan itu yang akan terjadi. Karena Alkitab bilang, apa yang kamu ikat di bumi terikat di sorga, apa yang kamu lepaskan di bumi terlepas di sorga. Jadi jangan selalu bilang hidup saya susah pendeta, aduh hidup saya berat pendeta, aduh hidup saya nyebelin pendeta, aduh terlalu banyak orang yang nyakitin saya pendeta, lama-lama saya tuh kayak udah gak kuat. Kebanyakan begitu kepukul di otak lu. Kita hati boleh lembut tapi muka tebal. Artinya diomongin orang kita maju terus. Menghadapi tantangan apapun kita maju terus. Sampai yang ngomongin kita sampai stres. Saya selalu bilang gini, lu diomongin orang serangan jantung, rugi. Kalah 2-0 lu. Diomongin orang asam lambung naik, bego. Sorry. Saya cuma ingin keluar dari gereja ini. Di gereja lain kalau saya susah, dikasih tahu jangan takut. Berserah sama Tuhan. Tuhan pasti bela. Ini Glow. Gue susah datang pada pendeta. Pendeta bilang bego. Lu memang bego. Saya ini gak punya karunia nyeneng-nyenengin orang. Saya ini bukan pendeta yang melankolis. Kan ada pendeta yang kalau khotbah aja dia sampai, saudara, kalau kita datang pada Tuhan, saudara, kita nangis bukan karena zaman Roh Kudus, nggak tahan lihat pendeta nangis. Saya ini nggak bisa gitu. Saya karunianya bukan nyeneng-nyenengin orang gitu. Saya karunianya bentakin orang. Makanya yang bisa ditahan di Glow itu orang yang tambeng. Tahu tambeng? Orang yang udah kebal gitu. Yang cuma dengar khotbah-khotbah saya sepotong pasti akan bilang, orang yang di Glow mah cuma senang lucu-lucunya. Ya, lucunya cuma 15 menit. Dimakinya itu yang lebih dari 1 jam. Mana ada pendeta lain yang ngomong sama jemaatnya bego? Ada teman saya, dulu dia setengah manta. Tahu setengah manta? Glory bro. Jadi dia dulu setengah manta. Dia bilang sama saya, Pastor, saya tadinya di lingkungan itu. Jadi saya tahu siapa yang masuk di Glow. Yang di our community gitu. Kadangkala even though it's not our community, dari jalannya aja kita udah tahu. Ini aliran mana, kelas berapa. Karena rupanya ada kelas-kelasnya. Dia seperti klaster-klaster gitu. Tapi, pokoknya yang 2 minggu hilang gak tahan. Tapi kalau berbulan-bulan tetap datang, sebentar lagi pasti berubah. Karena memang kalau di gereja lain mereka tuh dilayaninya baik-baik. Di sini astaga. Kadang-kala pendeta ngomongnya orang setengah manta. Babi laki gak tertarik sama babi laki. Mana ada babi laki tertarik sama babi laki? Kalau babi laki jangan dusu-dusu babi laki. Babinya bilang jangan kayak manusia, jangan kayak manusia, jangan kayak manusia.
Saya tahu kadang-kala kata-kata saya kasar, tapi saya sayang saudara. Makanya saya bilang, kalau orang ngomongin kita, GERD kita naik, jantung kita berdebar, darah tinggi naik, bego. Roh di dalam kita lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Orang ngomongin kita, kita tetap beriman, kita tetap semangat, kita tetap pandang Tuhan. Sampai yang ngomongin kita sampai stres. Kenapa di orang ini gak pernah goyang? Karena Tuhan yang di pihak kita melakukan perbuatan-perbuatan yang luar biasa. Orang yang fitnah Yusuf dan buang Yusuf dalam penjara, pertanyaan saya, stres gak? Stres lah. Yang gue omongin, yang gue fitnah, tiba-tiba dia jadi orang pemimpin. Sampai kakak-kakaknya bilang apa? Kakaknya sendiri loh yang bilang apa? Boleh jadi Yusuf mendendam kepada kita. Yang stres bukan Yusuf, bos. Saya baca ayat itu. Boy, I'm so happy. Yusuf dijahatin, Yusuf dicurangin. Yusufnya santai. Kakak-kakaknya, saudara-saudaranya yang stres. Sampai dia bikin rekayasa cerita. Boleh jadi Yusuf mendendam kepada kita. Lalu dia datang pada Yusuf dan dia bilang, Yusuf, sebelum ayah mati, ayah berfirman bahwa kamu harus mengampuni saudara-saudaramu dan segala macam. Padahal nggak ada itu. Yusuf nggak bilang, oh, kamu ketahuan. Enggak tuh. Yusuf nggak bilang jambong. No. Yusuf robek bajunya. Sampai dia bilang, aku inikah pengganti Allah. Dengan lain kata, I am not as perfect as God. Buat apa saya benci, buat apa saya dendam. Lalu dia kasih tahu apa rahasianya, dia kasih tahu apa rumusannya. Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, Allahku mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dalam hidup saya yakin, saya tidak bisa ngatur otak orang. Saya nggak bisa ngatur hati orang. Saya nggak bisa ngatur mulut orang. Satu-satunya yang saya bisa atur, mulut saya, otak saya, dan hati saya. Setuju? Kalau orang dasarnya mulutnya jahat, saudara buat baik pun dia akan jahat sama saudara. Terus saudara mau stres, bego. Tolong jangan direkam ya. Ntar saya viral lagi. Gilbert maki-maki jemaatnya, bego. Dan biasanya kalau udah masuk media sosial, orang nggak tahu apa-apa, nyamber aja saudara. Orang sekarang pendeta jadi maki-maki saudara. Dia maki sampai darah tinggi naik, kita ketawa aja. Kenapa? Kalau orang dasarnya mulutnya jahat, setelah berbuat baik pun dia jahat kok. Orang dasarnya mulutnya jahat. Minta maaf ya, minta maaf. Mungkin saudara ibu janda datang ke gereja pakai minyak wangi, diomongin. Mau mikat siapa kali? Mau mikat siapa? Janda. Biasa, mungkin mau cari. Sampai si ibu mau nangis. Saya mentang-mentang janda, pendeta diomongin sama orang gereja. Bego juga lagi nih janda. Minggu depannya dia nggak pakai minyak wangi. Terus saya pikir ibu itu akan semangat. Enggak tuh. Sekarang bau ketek lagi dia. Bu, Pak, adik-adik muda, boleh nggak kita sepakat? Saya nggak bisa ngatur mulut orang. Saya nggak bisa ngatur hati orang. Saya nggak bisa ngatur pikiran orang. Tapi saya bisa atur mulut saya. Saya bisa atur hati saya. Saya bisa atur pikiran saya. Saya pastikan mulut saya hanya akan mengucapkan berkat.
Saya pastikan hati saya penuh dengan sukacita. Saya pastikan pikiran saya mengingat kebaikan Tuhan yang luar biasa. Katakan amin. Ayat ini bilang apa? Apabila ia sudah buka, tidak dapat tutup. Ini mengajarkan anak Tuhan jangan ada yang jadi penjilat. Anak Tuhan jangan jadi orang yang cari muka. Anak Tuhan jadi orang jangan nyenengin orang hanya untuk mendapatkan yang dia harapkan. Engkau pasti akan kecewa. Biarlah kalau kita dapat sesuatu bukan dari manusia tapi dari Tuhan. Karena kalau Tuhan sudah buka pintu, siapapun orang yang mau jahilin saudara, pintu itu tetap terbuka karena ada tangan Tuhan di dalamnya. Katakan amin. Dan apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Hidup Kristen buat saya itu santai. Gak ada yang bilang amin. Stres semua di jemaat. 18 tahun tiap hari Minggu saya khotbah. Tiap hari saya khotbah di Semangat Pagi. Saya pikir kita semua udah sehati. Saya udah yakin sekali tidak goyah. Saya udah yakin waktu saya ngomong hidup Kristen santai pasti semua jemaat amin. Kecewa. Saya bilang hidup Kristen santai, ini orang-orang stresin langsung. Terserah kalau sudah nggak percaya. Saya percaya hidup Kristen santai. Saya nggak tahu siapa yang mau menyerang saya nggak mau tahu siapa yang mau menjatuhkan saya. Tapi saya tahu kalau Tuhan buka pintu nggak ada yang bisa tutup. Tetapi tidak selamanya dia buka pintu, ada kalanya dia tutup pintu. Tapi kalau dia tutup pintu, saya juga nggak stres. Saya juga nggak akan salahkan orang. Saya juga nggak akan salahkan Tuhan. Saya juga nggak akan salahkan keadaan. Karena saya tahu tidak mungkin Tuhan tutup sebuah pintu tanpa membuka pintu yang lebih besar dan lebih luar biasa buat kita. Jadi santai aja. Kalau ada pintu tertutup kita senyum. Kalau ada pintu terbuka kita berlutut dan kita bilang Tuhan terima kasih buat kasih setiamu yang luar biasa. Amin. Jadi hidup ini jangan stres. Aduh kalau saya kenal pengacara hebat. Aduh kalau saya kenal kepala kejaksaan. Aduh kalau saya kenal kepolisian. Aduh kalau saya kenal OJK. Aduh kalau saya kenal orang pajak. Aduh kalau saya kenal orang yang hebat. Kalau saya kenal orang di DPR. Mungkin persoalan saya akan selesai. Tapi saya kenal Tuhan Bapa saya yang agung yang luar biasa. Yang tidak pernah akan mempermalukan kita. Apakah Tuhan bisa pakai orang-orang tertentu? Pasti bisa. Tetapi yang kita tahu kalau Tuhan buka pintu nggak ada yang bisa tutupnya. Kalau Tuhan tutup pintu nggak ada yang bisa buka. Amin. Aku tahu segala pekerjaanmu. I know your work. Lihatlah. Haleluya. Aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Tapi dijelaskan oleh Tuhan di sini. Aku tahu bahwa your strength are limited. Kekuatanmu terbatas. Koneksimu mungkin terbatas. Saldomu mungkin terbatas. Kemampuanmu mungkin terbatas. Siapa Daud? Daud seorang yang kekuatannya terbatas. Daud seorang yang dari masa mudanya telah mengalami banyak penolakan dalam hidupnya. Tetapi Daud percaya betul. Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Karena itu ayat ini bilang apa? Aku tahu kekuatanmu tidak seberapa. Ibu, Tuhan tahu kok kekuatanmu hanya seberapa. Pak, Tuhan tahu kok batas kekuatanmu. Jangan panik, jangan aduh gimana kalau begini. Otakmu terlalu liar. Boleh nggak sih yakin bahwa Tuhan itu hebat? Dalam hidup saya selalu bilang. Orang stres bukan karena badainya besar. Orang kadang-kadang kalau stres tuh bangga banget sama dia punya masalah.
Saya bilang, Pak, berserah sama Tuhan. Pendeta nggak tahu sih, masalah yang saya hadapi itu berat sekali. Oh haleluya, masalah. Oh haleluya. Masalah Bapak lebih besar dari Tuhan Yesus. Ada orang kalau kita kasih tahu, bos, santai aja. Pendeta tuh enak aja ngomong santai-santai. Tapi pendeta nggak tahu, pada yang saya hadapi sangat berat. Orang kalau ngomong begitu sama saya, pengen saya baptis benar. Terus saya tenggelamin setengah jam gitu. Pendeta aja dilawan, saudara. Lu bangga banget sama masa lalu itu. Kita stres bukan karena masalah kita terlalu besar. Kita stres karena kita tidak yakin bahwa Tuhan kita hebat. Anak kecil, kalau berkelahi sama temennya, dia bilang apa? Gua bilangin bapak gua loh. Padahal jangan bilang orang-orang ya, bapaknya paling takut sama mamanya. Kenapa dia ngomong begitu? Gua bilang bapak gua loh. Dia yakin bapaknya bisa menyelesaikan semuanya. Setuju? Jadi saudara kalau lihat masalah, lihat serangan setan, gua bilang bapak gua loh. Orang kusta datang pada Yesus, dia nggak nangisin how bad are my condition. Dia nggak bilang, Tuhan saya kusta loh. Bukan panu, bukan kurap, bukan kadas. Karena kalau cuma panu, kadap, kuras, saya oleskan kal, panas. Dia nggak cerita how bad are his condition. Sudah ngerti maksud saya? Dia cuma ngomong satu kata. If thou will. Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Dengan lain kata dia bilang, I know your capacity. Dengan lain kata dia bilang, aku tahu engkau mampu, aku tahu engkau sanggup, aku tahu engkau bisa, aku tahu bagimu ini kecil. Perwira di Kapernaum bilang apa? Asal saja sepatah kata kau ucapkan, saudara, pegawaiku ini akan sembuh. Dia nggak bilang, Tuhan, tumpang tangan goyang-goyang dikit tuh. Sering ingat cerita Naaman? Naaman bilang apa? Aku pikir nabi di Israel itu akan datang menjumpai aku, menumpangkan tangannya dan memohon kepada Allah untuk kesembuhanku. Tapi perwira di Kapernaum, Yesus bilang, I will come to your house. Dia bilang, please don't, I am not worthy. Aku tidak layak. Just say a word. Wow. Dia bilang, I'm a man under authority. Dalam Alkitab bahasa Indonesia dikatakan, aku seorang bawahan. Tapi a man under authority bukan artinya bawahan. Saya seorang yang diberikan otoritas. Di bawah saya ada seorang prajurit. Kalau aku katakan pergi, maka dia pergi. Aku katakan dia datang, maka dia datang. Saudara bisa lihat nggak? Bagaimana cara berpikirnya? Bagaimana dia begitu mengagungkan Yesus? Yang mengkhawatirkan buat dia bukan penyakit yang dialami oleh hambanya. Yang dikhawatirkan dia hanya satu. Kalau Yesus tidak mau mengatakan sepatah kata. Yang dikhawatirkan oleh orang kusta cuma satu. Kalau Yesus nggak mau menyembuhkannya. Tapi Yesus langsung ulurkan tangan dan berkata, aku mau jadilah engkau tahir. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya cinta jemaat sekalian yang olehnya Tuhan percayakan untuk saya gembalakan. Saudara-saudara yang ada di rumah, saudara-saudara yang ada di gereja. Boleh nggak saya nasihatkan? Jangan sibuk sama masalah. Buat Tuhan tuh gampang kok. Iblis mau kita pusing sama masalah kita.
Tapi Yesus menatap kita dan berkata, when is the time that you will let me handle it? Murid-murid panik karena gelombang masuk. Tapi waktu mereka bangunkan Yesus, 2 minutes, Yesus bangun, berdiri langsung bilang, diam, tenanglah, selesai. Yang buat kita susah, buat Tuhan mudah. Mau terus stres? Mau terus stres? Siapa yang mau stres? Saya doain supaya engkau stres lama-lamanya. Otakmu hanya segede somai. Tapi orang Indonesia kan belagu banget gitu kalau ngomong. Saya putar otak. Otak goyang dikit aja. Ngences. Diputar kalau kembali ke titiknya. Kalau nggak kembali, udah orang kayak saya nggak mau lihat jemaat yang oleh Tuhan percayakan saya gembalakan stres. Karena yang saya tahu Tuhan saya terlalu hebat. Yang buat kita setengah mati. Sepatah kata. Yesus menyelesaikannya. Mereka tepuk tangan ya mereka buat Tuhan. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun kau menuruti firmanku. Dan kau tidak menyangkal namaku. Yang penting kita taat dan setia. Selama saya taat dan setia semua pasti beres. Yang setuju sama saya bilang semua pasti beres. Ayat 9. Lihatlah. Beberapa orang dari jemaah iblis. Wih. Keras firman Tuhan. Yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi. Tapi yang sebenarnya tidak demikian. Tidak menjalankan aturan Tuhan. Melainkan berdusta. Akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang. Dan apa saudara? Tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Saya terlalu yakin akan ada masanya. Orang-orang yang jahatin saudara, orang-orang yang curangin saudara, orang-orang yang khianati saudara akan dipermalukan oleh Tuhan karena dia akan melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup. Yang tepuk tangan pasti korban. Yang diam-diam ini yang pelakunya. Dia nggak berani tepuk tangan kan dia bilang, ya gua dong kena kalau gitu. Saya ulangin sekali lagi. Saya percaya akan ada masanya. Orang yang mengkhianati sudah mencurangi, sudah mengkhianati, sudah dipermalukan oleh Tuhan karena melihat kemuliaan Tuhan menyertai hidup saudara. Ini janji Tuhan. Akan tersungkur. Kakak-kakaknya Yusuf tersungkur di depan Yusuf. Mengakui bahwa Tuhan menyertai dia. Amin. Ayat 10. Karena engkau menuruti firmanku. Untuk tekun menantikan aku. Maka aku pun akan melindungi engkau pada hari pencobaan yang akan datang ke seluruh dunia. Untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Berarti tantangan itu biasa. Tapi yang penting kita tetap menuruti firman. Ayat 11. Aku datang segera. Sama-sama bilang Yesus datang segera. Yesus datang segera dalam 2 dimensi. Dimensi pertama dia hadir dalam kemuliaan. Segala jeripayah kita dalam Tuhan digantikan dengan mahkota kemuliaannya. Tapi datang segera juga berarti ketika kita dalam bahaya, ketika kekuatan kita sudah ada pada batasnya, dia pastikan dia tolong kita tepat pada waktunya. Makanya Alkitab bilang singa-singa muda boleh merana kelaparan. Tapi orang yang berharap pada Tuhan tidak pernah kekurangan sesuatu yang baik. Katakan amin. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu. Apa yang kita punya? Iman. Apa yang kita punya? Kasih. Apa yang kita punya? Damai sejahtera. Apa yang kita punya? Sukacita. Apa yang kita punya? Hati yang menyembah. Apa yang kita punya? Mental seorang pahlawan. Apa yang kita punya? Ketulusan melayani Tuhan. Apa yang kita punya? Kerinduan untuk setia menjadi hamba yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Alkitab bilang apa yang ada padamu pegang.
supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Kita tidak berjuang untuk meraih mahkota. Karena mahkota buat kita sudah disediakan lewat kematian Kristus. Dan Alkitab bilang orang yang bertahan sampai kesudahannya itu yang beroleh selamatnya. Artinya kita tidak dipanggil untuk berjuang supaya mendapatkan mahkota. Karena mahkota buat setiap kita sudah disediakan. Tugas kita mempertahankan iman sampai kita setia sampai akhir. Tapi buktinya ada orang yang kehilangan mahkota. Karena dia gak setia. Dia mulai dengan roh kata Alkitab, tapi mengakhiri dengan daging. Awalnya dia penuh syukur, tapi mulai mengeluh. Awalnya dia tulus, tapi penuh dengan kecurangan. Awalnya dia penuh kasih, tapi kemudian penuh dengan keegoisan, penuh dengan kepahitan, penuh dengan kedendaman, kebencian, ketertekanan. Habis saya nggak tahan pendeta, itu dia begini. Sebagai hamba Allah saya mau bilang, jaga hati dengan segala kewaspadaan. Apa yang ada pada kita, kita pegang. Kita tidak mau digoyahkan oleh situasi. Karena kita mau hidup berkenan dan memuliakan Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Klik. Selanjutnya saya pelajari. Apa makna ia memegang kunci Daud? Menarik untuk kita pelajari. Ternyata apa yang disampaikan oleh Yohanes dalam kitab Wahyu, sebelumnya pernah disampaikan oleh Yesaya. Lihat ayat ini. Yesaya 22 ayat 22. Kita tahu buku Yesaya adalah buku yang paling banyak bernubuat tentang Mesias. Yesaya juga yang berkata, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Ia akan disebut penasihat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesaya juga yang pernah mencatat, wajahnya tidak bisa dikenali lagi, tubuhnya tidak serupa anak manusia. Dia menderita sengsara, tetapi oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dan sekarang Yesaya juga menjelaskan, aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Ribuan tahun sebelum Mesias datang, Yesaya sudah bernubuat bahwa Tuhan akan menaruh kunci Daud di atas kunci rumah Daud ke atas bahunya. Tapi kemudian Yohanes memastikannya. Indeed, dia yang memegang kunci kerajaan, kunci Daud. Sehingga itu menjamin setiap orang di akhir zaman tetap berjalan dalam kuasa kemuliaannya. Amin. Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Taruh tangan kanan saudara di dada, bilang, hidup saya bergantung pada Tuhan. Semua saudara yang di rumah ketik live chat saudara, hidup saya bergantung pada Tuhan. Gak usah berharap sama manusia. Gak usah mengandalkan manusia. Tapi juga sebaliknya, gak usah kecewa. Gak usah sakit hati, gak usah dendam rugi. Karena di hati yang bersih ada berkat yang luar biasa. Yang setuju sama saya katakan, di hati yang bersih ada berkat yang luar biasa. Mau nggak saudara saya mengetuk hati saudara sekarang? Buang semua sampah-sampah busuk di hati kita. Orang itu mungkin memang jahat. Orang itu memang mulutnya mungkin menyebalkan. Tapi hati kita terlalu rugi kalau kita mengisi hati kita yang bersih ini dengan sampah-sampah jahanam seperti itu. Karena yang harus ada di hati kita firman-Nya, kasih-Nya, anugerah-Nya, berkat-berkat yang luar biasa. Katakan amin. Lanjut. Karena itu sekarang saya simpulkan. Apa maknanya ia memegang kunci Daud? Yang pertama, makna kemenangan atas Goliat di muka bumi. Tahukah saudara kekuatan Daud tidak seberapa? Goliat jauh lebih hebat, Goliat jauh lebih kuat, Goliat jauh lebih berpengalaman, dan Goliat persenjataannya jauh lebih lengkap.
Tapi bukan hanya itu, tiba-tiba Goliat mengintimidasi Daud. Sampai Daud merasa nggak berharga, sampai Daud merasa nggak berarti, sampai Daud merasa nggak bermanfaat. Dan saya mau bilang, hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, dekade ke dekade, abad ke abad, iblis masih main dengan cara yang sama. Pertanyaan saya buat saudara, ada nggak Goliat di hidup saudara? Apa sih Goliat itu, pendeta? Sebuah perkara yang terlalu sukar. Sebuah perkara yang kadang-kala membuat hidupmu tidak berharga. Membuat hidupmu tidak berarti. Membuat hidupmu merasa, Tuhan percuma saya hidup di muka bumi. Saya mau bilang, itulah target Goliat. Dia maki Daud, dia bilang, anjing ke aku sampai kau datangi aku dengan batu seperti itu. Pertanyaan saya, apakah Daud nangis? Apakah Daud sakit hati? Apakah Daud kecewa? Kalau kau nangis, kau sakit hati, kau kecewa, saya mau bilang, rugi. Apa saudara? Rugi. Karena dia yang pegang kunci Daud. Daud berdiri di depan Goliat dan dia bilang, engkau boleh mendatangi aku dengan pedang, tombak dan lembing, tapi aku datangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Apa Goliatmu hari ini? Anakmu yang tinggalkan rumah? Suamimu yang punya perempuan lain? Istrimu yang selalu menyakiti hatimu dan membuat engkau merasa tidak berarti dalam hidup ini? Mertuamu yang menyakitkan? Menantumu yang menyusahkan engkau? Atau anak-anakmu yang melukai hatimu? Berdiri tegak dan berkata, roh di dalam aku lebih besar dari roh yang dalam dunia ini. Kalau Daud bisa mengalahkan Goliat, dia sang pemegang kunci Daud akan memberikan kuasa untuk kita menang atas setiap Goliat yang harus kita hadapi. Sama-sama bilang, saya pasti menang. Yang kedua, apa makna yang memegang kunci Daud? Makna kuasa turun-temurun. Daud orang biasa, yang bahkan berkata, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, Tuhan menyambut aku. Tetapi waktu Tuhan angkat Daud, ada satu kalimat yang Alkitab bilang, I found a man after my own heart. Aku jumpai Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku. Hidup ini bukan bagaimana sukses, hidup ini bukan bagaimana berhasil, hidup ini bagaimana berkenan kepada Tuhan. Pertanyaan saya, orang berkenan sama Tuhan bisa malas nggak? Orang berkenan pada Tuhan bisa suka ngambek nggak? Orang berkenan kepada Tuhan bisa orang egois kepala batu nggak? Yang saya percaya, kalau orang berkenan kepada Tuhan, segala sampah busuk sudah hilang dalam hidupnya. Dia berjalan terus menyenangkan hati Tuhan. Apapun yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Makanya Tuhan buat perjanjian sama Daud. Tahta Daud tidak akan lepas daripada kerajaan Israel sampai berakhir dengan kedatangan Mesias. Bukankah itu bernama turun-temurun? Dimanapun Daud ada selalu ada berkat. Anak Tuhan gak boleh nyusahin orang. Anak Tuhan gak boleh merugikan orang. Anak Tuhan selalu menghadirkan berkat. Amin. Pak, istri bapak nyusahin bapak nggak Pak? Ini ada orang yang tanya aja langsung sendiri. Bu, suami ibu nyusahin ibu nggak? Kadang-kadang pendeta. Mertua, menantumu nyusahin? Enggak pendeta, cuma bikin saya nangis tiap hari. Menantu, mertuamu nyusahin? Sangat pendeta. Usul saya, boleh gak bikin persekutuan doa mertua glow? Setiap hari ada baptisan, tapi bukan air, minyak panas disiram ke mereka. Melepuh doa. Saya mau setiap kita punya komitmen, saya gak boleh nyusahin orang. Kalau saya jadi istri, saya harus membuat suami saya tersenyum tiap hari.
Kalau saya suami, saya harus membuat istri saya tersenyum setiap hari. Kalau saya mertua, saya harus jadi mertua yang membawa bahagia dalam keluarga. Kalau saya menantu, saya harus jadi menantu yang membawa damai sejahtera. Kalau saya jadi bos di kantor, saya pastikan kesejahteraan turun. Dan kalau saya karyawan yang berjuang untuk segala kebaikan. Karena ada berkat, kuasa turun-temurun yang Tuhan sediakan. Karena dia yang pegang kunci Daud. Berikan tepuk tangan yang meriah. Yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Apa makna ia memegang kunci Daud? Makna akses kemuliaan kerajaan Allah. Tidak ada sesuatu yang dapat dibanggakan dalam hidup Daud. Tetapi dia tahu bagaimana kerajaan Allah yang selalu membimbingnya. Makanya ketika Saul mempersoalkan, kamu masih terlalu muda, sementara dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Apa jawaban Daud? Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba kawanan ayahnya. Dia belum ada pedang waktu itu. Dia belum ada pasukan waktu itu. Dia masih seorang yang tidak diperhitungkan. Dia bilang hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba kawanan ayahnya. Setiap kali ku jumpai binatang buas, aku tidak pernah menangis. Aku tidak pernah lari, aku tidak pernah putus asa, aku tidak pernah kecewa, aku tidak pernah menyalahkan keadaan. Tapi setiap kali ku lihat binatang buas, ku tangkap janggutnya, ku robek mulutnya. Apa yang dia bilang? Tuhan yang sama yang menyerahkan binatang buas itu, Tuhan yang sama yang akan menyerahkan raksasa itu ke dalam tanganku. Kenapa dia tidak pernah gentar? Dia tahu ada akses kerajaan Allah. Makanya dalam satu bagian dia bilang, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan yang gagah perkasa, sebab dia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Kristus pemegang kunci Daud, mengarahkan kita menjadi pribadi yang berkenan kepadanya. Waktu hidup kita berkenan kepadanya, apa yang tidak pernah kita pikirkan, Tuhan sediakan dalam kemuliaannya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita datang pada Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya. Oh Yesusku, ku cintakan selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Katakan harapanku takkan hilang karena kasih-Nya. Oh Yesusku, musik main dengan sangat lembut. Setiap mata terpejam, setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat pada Tuhan. Hari ini kita sudah masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Dan hari ini kita disadarkan, kita gak bisa ngatur mulut orang, kita gak bisa ngatur hati orang, kita gak bisa ngatur pikiran orang. Makin sudah dendam, makin sudah sakit hati, makin sudah kecewa, gak ada gunanya. Tapi sudah bisa atur pikiran saudara, sudah bisa atur hati saudara, sudah bisa atur mulut saudara. Biarlah mulut kita menceritakan kemuliaannya. Biarlah hati kita penuh dengan syukur dan sukacita. Biarlah pikiran kita memikirkan kasih, kebaikan, kedahsyatan Tuhan yang luar biasa. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Biarlah hari ini kita sadar, kalau Tuhan sudah buka pintu, gak ada yang bisa nutup. Apapun yang sudah mau ngomong sama saya, sudah boleh bilang, tapi lawan saya orang kuat, lawan saya orang hebat. Siapa yang bisa lebih hebat dari Tuhan? Ingat aja,
apapun yang sedang kau hadapi, kalau Tuhan sudah buka pintu, gak ada yang bisa tutup. Tapi jangan sombong, karena kalau Tuhan sudah tutup pintu, gak ada yang bisa buka. Pastikan hidup kita berkenan sama Tuhan. Jika itu doamu, taruh tangan kanan di dada. Semua sudah ingin didoakan. Yang taruh tangan kanan sudah di dada, boleh angkat tangan dua-dua. Ngomong sama Tuhan sekarang. Kita sudah masuk dalam perjamuan suci. Apa yang selama ini menjadi keraguan saudara? Apa yang selama ini menjadi kekhawatiran? Ngomong sama Tuhan. Bapak dengar doa anak-anakmu. Bapak dengar doa anak-anakmu. Bapak dengar doa anak-anakmu. Mereka cerita sebagai seorang anak kepada Bapak. Apa yang selama ini mereka khawatirkan, apa yang selama ini mereka buat jadi panik dan bingung. Tapi hari ini kami tahu hidup Kristen itu santai. Selama hidup kami berkenan kepada Tuhan, ada saja jalan-jalan hebat yang Tuhan mau sediakan. Kadangkala kami hanya sibuk terintimidasi, sampai kami berteriak masalah kami besar, persoalan kami banyak. Tapi hari ini kami tahu Tuhan Yesus lebih besar dari semuanya. Kalau Tuhan buka pintu, gak ada yang bisa tutup. Bu, kenapa khawatir? Yang penting hidup jangan nyusahin orang. Yang penting hidup jangan jadi batu sandungan buat orang. Yang penting hidup jangan merugikan orang. Waktu hidup kita berkenan sama Tuhan, apa yang tidak pernah kita pikirkan itu Tuhan sediakan. Biarlah setiap suami hari-harinya menjadi berkat buat istrinya. Biar setiap istri yang ada di sini hari-harinya menghadirkan damai, sukacita buat suaminya. Biarlah setiap anak-anak Tuhan Yesus dimanapun ada kuasa turun-temurun. Sehingga dimanapun kami berada, kami menghadirkan shalom surga. Jamah satu persatu Tuhan. Yakinkan kami kunci Daud ada di tangan Kristus. Goliat-Goliat yang selama ini buat kami besar ditumbangkan oleh Tuhan dengan kuasa kemuliaan. Kami percaya. Tidak lupa hamba doa buat yang sakit Allah. Karena kami percaya lewat tubuh dan darah Kristus yang kami sudah terima dalam perjamuan suci hari ini, segala penyakit kami sudah disembuhkan. Kami pulang dengan mujizat. Karena Yesus kami tidak berubah dulu kemarin hari dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami yakini kami sudah sembuh. Terima kasih. Bangsa negara kami dalam tangan Tuhan. Para pemimpin kami dikendalikan oleh Tuhan. Karena kami tahu Indonesia ada di hatinya Tuhan. Apa saja yang Tuhan mau di Indonesia pasti jadi. Apa saja yang Tuhan tidak mau di Indonesia tidak akan jadi. Gereja-gereja di mana-mana tempat Tuhan bela. Makin kesini terlalu banyak intoleransi yang terjadi kepada kami, minoritas di bangsa ini. Tapi kami tidak takut karena pembelaan Tuhan sempurna buat kami. Ada saja jalan-jalan Tuhan yang ajaib. Karena itu Tuhan, gereja-gereja di mana-mana tempat Tuhan bela nyatakan kemuliaan. Gerejamu di tempat ini, Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center, Tuhan pakai terus untuk menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasih. Dan akhirnya setiap kami yang menerima firman, Tuhan arahkan kami untuk menyadari kalau Tuhan sudah buka pintu, gak ada yang bisa tutup. Kalau Tuhan sudah tutup pintu, gak ada yang bisa buka. Sehingga dimanapun kami berada, kami makin semangat untuk mentuntaskan amanat agung Kristus, pergi beritakan Injil pada setiap malam. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Dan kami siap jadi pelaku-pelaku firman. Yang siap jadi pelaku-pelaku firman, sama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.